Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita bakal bahas topik yang sebenarnya berat ya. Tapi jangan khawatir lah, kita akan bahas dengan santai biar gak terlalu mengernyitkan dahi. Yuk, kita bakal ngomongin soal radikalisme di Indonesia. Ya, siap-siap. Ini serius tapi agak sedikit nyeleneh ya biar gak bosan aja. Oke, cekidot. Apa sih radikalisme itu? Jadi gini, bayangkan radikalisme itu seperti cabai rawit ya, kecil tapi bisa bikin panas. Itulah radikalisme. Radikalisme itu juga paham yang ekstrim, yang pokoknya yang aku bilang benar, yang lain salah. Pokoknya yang apa yang gue bilang itu benar dan yang lo bilang atau yang orang lain bilang itu salah. Titik pokoknya. Nah, di situ masalahnya. Pas tiap orang pegang prinsip itu akhirnya bisa bentrok sana, bentrok sini, dengan kelompok yang sana, dengan kelompok yang lain. Ya, gitulah. Selalu egois. Orang-orang yang terpengaruh radikalisme itu biasanya punya pandangan sempit, sangat sempit sekali. Pokoknya kalau nggak sependapat dengan dia, ya musuh. Capek banget pokoknya hidup kayak gitu, punya prinsip hidup kayak gitu yang harus memaksakan kehendaknya diakui benar oleh orang lain atau kelompok lain. Capek banget. Oke, lanjut. Kenapa sih radikalisme itu bisa muncul khususnya di bumi Nusantara ini, di Indonesia ini? Apa mereka cuma iseng bikin onar? Nggak semudah itu Ferguson ya. Jadi beberapa faktor munculnya radikalisme di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pendidikan dan pemahaman. Kebanyakan orang yang rentan terkena radikalisme itu mereka yang minim akses kepada pendidikan, terutama soal ilmu agama yang benar. Kalau salah belajar ya bisa salah paham, jadinya ya salah arah, tersesat. Selain itu ada juga faktor terkait dengan pengaruh lingkungan dan media sosial ya. Rata-rata orang yang terjangkit ini biasanya itu yang orang tua, yang gaptek gitu. Memang mereka baru mengenal media sosial, baru mengenal teknologi, baru-baru aja. Jadi begitu menerima informasi, share-sharean yang gak jelas kayak gitu, ya langsung diterima tanpa dipilah dan dipilih, tanpa disaring. Jadi media sosial yang bagi mereka itu bisa juga menjadi racun. Nah serius. Algoritma itu sering kasih kita konten yang sama dan terus menerus, yang mana akhirnya orang yang menerima konten tersebut ya makin yakin kalau kita itu sependapat, kita itu satu-satunya yang benar. Ya seperti itu. Kemudian ada lagi faktor yang ketiga, yaitu masalah ekonomi dan sosial. Gimana ya? Jadi kalau kondisi ekonominya sulit, ya otomatis gampang banget buat orang itu tergoda kan. Apalagi kelompok-kelompok radikal itu terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang sumber dananya itu unlimited ya. Jadi gampang banget tergoda. Rata-rata mereka itu menawarkan perubahan cepat ya, apalagi kalau pakai bumbu janji surga, mati syahid. Pokoknya itulah memang kayak yang membuat mereka besar itu kayak doktrin agama, padahal doktrin tersebut salah ya, tidak sepenuhnya benar ya. Itulah, itu faktor-faktornya. Oke, itu dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cek it out. Terus bagaimana keadaannya sekarang? Negara Indonesia ini adalah negara yang sangat majmuk, terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama. Sangat kuat negara kita ini. Namun dari beberapa oknum kan ada yang suka membuat panas keadaan. Mungkin. Nah dari itulah Indonesia ini sering menjadi sasaran untuk penyebaran paham radikal. Sebenarnya di Indonesia ini masih ada paham radikal, walaupun dari pemerintah itu sendiri pun sudah mengupayakan beberapa upaya, diantaranya yaitu di program deradikalisasi hingga bekerja sama dengan masyarakat untuk
menyelesaikan masalah ini. Jadi apa aja sih solusi buat ngurangin radikalisasi itu? Nah, nih, mari kita list biar mudah dimengerti. Oke? Pertama, pendidikan agama yang moderat. Jadi pendidikan agama yang baik itu adalah kunci guys ya. Belajar agama nggak sekedar cuma ritualnya aja, tapi juga sosial, tentang toleransi dan juga kasih sayang sesama manusia juga dipelajari juga. Yang kedua, yaitu menyaring informasi di media sosial. Nah, jadi ingat ya guys, jangan langsung percaya sama semua informasi yang baru kita dapatkan, apalagi informasi dari RT sebelah. Jangan langsung percaya. Nah, selalu tabayun, cek and recheck, jangan sampai algoritma mengerjai hidup kita. Yang ketiga, yaitu ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik. Jadi kalau pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau ekonomi yang baik, pekerjaan yang memadai, jadi orang nggak gampang terpengaruh dengan bujukan mereka-mereka yang hanya janji-janji manis itu. Intinya ekonomi yang baik, stabil, itu bisa membuat kita lebih kuat dari paham-paham yang nyeleneh itu. Jadi teman-teman, radikalisme itu ibarat duri yang ada dalam tubuh masyarakat kita, bisa bikin sakit kalau nggak segera diobatin. Kita semua punya peran penting untuk menjaga perdamaian yang ada di Indonesia ini, dimulai dari diri kita sendiri, menghargai perbedaan, kemudian bijak memakai media sosial, dan juga nggak gampang kebawa arus atau algoritma yang ada. Yuk jadi masyarakat yang paham, cerdas, dan nggak gampang kesulut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.